Assalamualaikum, selamat pagi Pak Zudan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan RRI Pro 1 dan seluruh masyarakat ini. Semoga selalu sehat, selalu berbahagia. Amin, Bapak juga ya sebaliknya. Oke, Amin. Pak Zudan, akhirnya ini NIK ya sudah bisa dijadikan sebagai NPWP seperti itu ya. Dan untuk kebijakan ini seperti informasi sebelumnya yang Bapak sampaikan juga ke pendengar RRI bahwa integrasi NIK dan NPWP ini untuk menyejahterakan bangsa seperti itu ya Pak Zudan ya. Iya. Oke, lalu Pak, sementara ini ya sampai dengan saat ini sesuai dengan data yang ada di Dirjen Dukcapil nih, sudah ada berapa banyak nih NIK yang bisa digunakan sebagai NPWP ini Pak Zudan? Kami bersama Dirjen Pajak Pak Surya Utomo itu terus bekerja dari tahun 2021, Mbak. Oke. Ketika waktu itu aturannya dibuat di dalam, waktu itu masih RUU harmonisasi peraturan perpajakan sedang disusun. Kita sudah berkoordinasi untuk memasukkan NIK sebagai pengganti NPWP. Ini nanti judulnya tetap NPWP tapi menggunakan nomor NIK gitu, biar mudah. Nah, disepakati oleh DPR dan pemerintah masuk aturan ini ke dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 2021. Dan itu kita berproses mencocokkan data. Kurang lebih 50 juta data wajib pajak dicocokkan dengan data di Dukcapil. Ini yang sudah selesai, ini kan berproses terus. Data dari pajak diserahkan, kita cocokkan, diberikan NIK-nya. Ya. Karena wajib pajak ini banyak yang sudah punya NIK. Ya. Banyak juga yang sudah meninggal dunia. Yang meninggal dunia kan kita keluarkan, di cleansing, dibersihkan. Nah, sekarang sudah 19 juta yang sudah cocok dengan data Dukcapil. Nah, artinya yang 19 juta itu kalau nanti membayar pajak, mengecek data pajak, itu cukup memasukkan NIK-nya. Dan dari Dirjen Pajak sudah memberitahukan SMS blasting, lewat email, itu diberitahukan secara bertahap. Nah, yang penting diketahui oleh masyarakat adalah menjadi wajib pajak tidak otomatis membayar pajak. Karena harus punya penghasilan dulu Ya, membayar pajak. ada syarat-syaratnya Dan memang. Iya, ada syarat subjektif namanya. Penghasilannya kira-kira per bulan harus minimal 4,5 juta. Itu baru wajib membayar pajak. Kalau anak SMP, SMA, ibu rumah tangga yang tidak bekerja, bayi, lain, pasti nggak membayar pajak. Atau orang tua yang sudah pensiunan, gajinya per bulan 3 juta, itu nggak wajib membayar pajak. Jadi masyarakat nggak usah khawatir. Tujuannya ini adalah satu untuk optimalisasi dan menertibkan penerimaan perpajakan. Oke. Kalau pajaknya bagus, hasilnya meningkat terus. Ini untuk pembangunan juga akan masuk lebih banyak. Ya. Membangun jalan, membangun waduk, beli obat untuk masyarakat, untuk memberikan bantuan pada orang miskin, untuk bantuan sosial sebenarnya yang dibagi sekarang ini, Mbak, itu dari uang pajak. Oke, makanya Untuk beasiswa sekolah, kita lihat negara maju. Itu pajaknya pasti dipungut secara sangat objektif, kemudian transparan, dimaksimalkan, hasilnya untuk digunakan dalam rangka pembangunan yang melibatkan seluruh masyarakat. Di berbagai negara seperti itu. Kalau ada yang kurang bagus, kita baguskan sama-sama. Oke, makanya kalau pembayaran pajak ini sudah lancar dengan terobosan dilakukan oleh Dukcapil dan Dirjen Pajak seperti itu, Dirjen Pajak pembangunan merata dan ini berdampak pada kesejahteraan rakyat yang dimaksud oleh Pak Zudan beberapa waktu lalu begitu ya. Betul. Oke. Karena gini Mbak, semua kan harus terdata dengan baik ya, maka digunakan NIK. Jadi pajak menggunakan NIK, bantuan sosial menggunakan NIK, pemberian beasiswa menggunakan NIK, bantuan untuk para petani, UMKM dengan NIK semua. Jadi yang membayar pajak ini jasanya besar sekali. Dia gotong royong untuk mensejahterakan masyarakat lain yang belum beruntung. Udah terbayang Mbak kalau orang-orang yang mampu, yang banyak transaksi, yang banyak yang dia juga banyak mendapatkan keuntungan dari negara, itu tidak gotong royong, berat sekali, kasihan masyarakat kita. Oke. Lalu Pak Zudan, tadi kan kata Anda bahwa ada perubahan-perubahan data juga begitu ya. Ada yang meninggal, ada warga yang meninggal, ada yang baru lahir. Nah ini bagaimana nih koordinasi sampai ke tingkat daerah begitu untuk pemutakhiran data ini. Sehingga kita tidak hanya sampai 19 juta tapi bahkan bisa lebih seperti itu. Betul. Ini bulan depan sudah meningkat lagi data yang kita serahkan kepada Dirjen Pajak ya. Nah
Nah, contoh bagaimana kita memutakhirkan data. Ini kan ada bayi baru lahir, dicatat kan. Masyarakat dengan surat keterangan kelahiran dari rumah sakit atau dari kelurahan, nanti didaftarkan ke Dukcapil, dibuatkan akte kelahiran. Itu masuk. Kemudian kalau ada orang meninggal dunia, nah masyarakat juga harus lapor lewat RT atau dengan surat keterangan kematian dari rumah sakit, melapor ke Dukcapil, diterbitkan nanti akte kematian. Nah, yang meninggal ini dilaporkan ke Dirjen Pajak, supaya jangan dikejar pajaknya. Misalnya dia dulu orang kaya, meninggal dunia, berhenti kewajiban pajaknya. Tapi kalau tidak ada laporan kematian, Dirjen Pajak masih nanti WA, masih kirim email, masih datangin ke rumahnya, kok 2 tahun nggak bayar pajak, ini ada apa? Apalagi ini pajaknya tinggi gitu. Oke, berarti itulah salah satu perbaikan data dari Dirjen Pajak dengan Dukcapil, ini juga berkoordinasi terus-menerus. Oke, baik ya. Dan perlu peran serta masyarakat ya Mbak ya. Masyarakat juga harus lebih proaktif lagi ya, tidak hanya tunggu dari pemerintah saja seperti itu ya Pak Zudan. Iya betul. Lalu Pak Zudan, terkadang ini kan ketika mengetahui ya bahwa nomor induk kita ini sudah bisa dijadikan sebagai NPWP, nah masyarakat kan ingin mengetahui ya secara langsung begitu, tanpa harus ke Dukcapil misalnya di setiap daerah. Ini gimana nih cara mengecek NIK KTP ini secara online seperti itu Pak Zudan? Mungkin ada tips-tips yang bisa mempermudah masyarakat. Ada. Teman-teman bisa langsung ke call centernya Dukcapil di nomor 15537. Bisa WhatsApp di situ. Atau juga di nomor-nomor yang ada di profil saya, di TikTok saya. Saya taruh di situ. Juga di websitenya Dukcapil. Buka saja websitenya Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Nanti informasinya banyak di situ. Ya. Ada satu nomor yang saya ingat, 15537. Itu nomor apa itu? Itu nomor call center. Call center ya. Untuk menanyakan ada masalah apa, nik saya kok nggak bisa dibuka misalnya. Tapi harus menanyakan dirinya sendiri ya, nggak boleh menanyakan orang lain ya. Oh begitu ya? Datanya orang lain. Oh iya. Kalau boleh itu hanya kepala keluarga. Oke, baik ya. Jadi ini bisa mempermudah masyarakat juga seperti itu. Nah, ini dalam implementasi ya sejauh ini sejak resmi menjadi NPWP nih. Selain tadi pemutakhiran data, upaya apa lagi nih yang sudah dilakukan oleh Dirjen Dukcapil sejauh ini, Pak Zudan? Kami bersama-sama Dirjen Pajak ini, Mbak. Terus sosialisasi. Sosialisasi ke jajaran Dukcapil, ke sosialisasi ke jajaran Dirjen Pajak, dan sosialisasi ke masyarakat agar masyarakat memahami yang pertama bahwa dengan menjadikan NIK sebagai NPWP tidak otomatis menjadi semua pemilik pajak, NIK membayar pajak. Itu dulu. Yang kedua, kami jelaskan manfaatnya jadi lebih mudah. Tak perlu bikin nomor NPWP karena otomatis NIK itu menjadi NPWP. Tidak perlu mendaftar lagi untuk saya mau membuat NPWP, nggak perlu. Jadi lebih mudah. Yang ketiga, nanti untuk membayar pajak ada pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Pajak. Oh, Anda sekarang sudah jadi wajib pajak. Misalnya ya, ada orang yang bekerja di perusahaan swasta. Perusahaan swasta itu kan punya gaji. Katakanlah gaji dia sebulan 5 juta. Nah, kantor ini melapor ke Dirjen Pajak, setoran pajaknya. Kan dipotong kan Mbak gaji itu untuk bayar pajak. Nah, nanti dari kantor itu, kantor tempat orang bekerja, melaporkan pajaknya ke Dirjen Pajak atau ke kantor pajak di daerah. Nah, nanti dari kantor pajak memberitahu kepada pemilik NIK, Anda sekarang sudah jadi wajib pajak. Gitu. Untuk nanti melaporkan setiap tahun. Masih jadi wajib pajak atau sudah tidak wajib pajak. Kalau masih wajib pajak, nanti punya kewajiban membayar pajak. Kalau sudah tidak wajib pajak, sudah tidak perlu membayar pajak. Karena di Indonesia itu sistem pekerjaan sangat dinamis, Mbak. Hari ini masih bekerja, besok ada pandemi COVID, kena PHK, itu banyak sekali. Jadi masyarakat juga harus aktif. Kalau sudah pernah menjadi wajib pajak, dulu membayar pajak, sekarang nggak bekerja tetap lapor. Ditulis nanti nih, kita nggak punya penghasilan lagi. Oke, jadi masyarakat tidak perlu khawatir ya. Aduh, saya sudah menjadi wajib pajak atau belum nih, karena pasti akan mendapat informasinya ya. Tunggu saja seperti itu ya Pak Zudan. Iya. Oke, baik. Pak Zudan, terima kasih untuk informasinya pagi ini bersama RRI ND Pak Zudan.
Terima kasih, salam sehat, salam hangat dari kami Dukcapil seluruh Indonesia. Untuk Oke. rekan-rekan di RRI Ko 1 dan masyarakat Indi. Terima kasih kembali Pak Zudan, salam sehat selalu. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bersama dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Pak Zudan ya yang sudah bersama kita tadi pendengar ya terkait dengan penetapan NIK yang sudah resmi menjadi NPWP. Jadi untuk Anda warga masyarakat se-Flores dan juga di Kabupaten Ende dan sekitarnya pendengar ya tidak perlu khawatir. Saat ini kita tidak perlu lagi mengurus NPWP ya, tidak perlu mengurus nomor NPWP yang baru, tapi nomor induk kita ini sudah bisa menjadi NPWP pendengar dan tidak perlu khawatir. Ketika terdaftar untuk menjadi wajib pajak, ini Anda akan mendapat informasinya terlebih dahulu dari Dirjen Pajak ya. Jadi tidak perlu khawatir, aduh apakah saya ini sudah menjadi wajib pajak atau belum ya. Nah ini informasinya nanti pasti akan sampai langsung ke Anda pendengar untuk menjadi wajib pajak atau belum, seperti itu ya. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Zudan tadi bahwa kalau pajak ini berjalan bagus, maka gotong royong untuk membahagiakan masyarakat juga berjalan dengan baik pendengar ya. Dan ini juga menjadi implementasi dari tata kelola prinsip Satu Data Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Lintas Ende Pagi pendengar. Dan nanti di pukul 8 kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Setelah itu kami kembali lagi untuk Anda dengan informasi lainnya. Masih bersama Pro 1 RRI Ende, Kanal Inspirasi. Pro 1, Kanal Inspirasi.